Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwati iman jemaah Majlis Tafsir Iliyin yang mudah-mudahan Allah Rabbul Ghafur wa Rabbus Syakur senantiasa melimpah curahkan kesehatan, keberkahan dan perlindungannya untuk kita semua. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Anfal ayat 50 halaman 183. Al-Anfal ayat 50. Kita bahas tajwidnya dulu. Walau madlain waw sukun didahului fathah, jadi agak dibaca panjang gitu Pak ya. Walaupun karena ini adanya di tengah-tengah kata atau kalimat, tidak sepanjang ketika jatuh di akhir kalimat atau tidak sepanjang ketika jatuh pada waqaf. Taro'i mad jaiz munfasil, ada mad tabi'i atau mad badal bertemu hamzah secara terpisah, jadi dibacanya lebih panjang dari mad tabi'i, bisa 4 sampai 6 ketukan panjangnya itu. Id yatawaffal idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Jadi sebetulnya di situ ada 2 lam ya. Alif lam lam. Lam yang pertama dihadap diganti dengan tasdid. Di matabi'iyah kafarul idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Jadi wawunya diabaikan saja Pak. Asalnya kan matabi'i wawu kafaru panjang gitu. Tapi dikarenakan setelah wawu ada huruf sukun, wawu sukun bertemu lam sukun, maka yang wawunya diabaikan jadi kafarul malaina mad wajib muttasil. Mad tabi'i alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Jadi kalau dalam penulisan bahasa Arab itu Pak, kalau dalam penulisan bahasa Arab nih, ini kan Rosam Al-Quran, ini kan Rosam Usmani. Ini kalau dalam penulisan bahasa Arab itu setelah lam itu ada alif, itunya lamnya itu lam alif Pak. Lalu bertemu dengan hamzah gitu. Itu kalau dalam kaidah bahasa Arab itu terpisah. Al-mala dengan ikah itu nulisnya misah gitu Pak. Tapi ini kan rosamnya rosam Al-Quran, ini berbeda dengan agak sedikit beda lah gitu dengan kaidah bahasa Arab. Yadribu, jadi jangan yadribu, yadribu matabi wawu, wuju matabi wawu, hahum idhar safawi. Mim sukun bertemu wawu, jadi mimnya dibaca jelas Pak. Wujuhahum, biar terdengar jelas tahan 2 ketukan. Wa ad
qalqalah sugro, dal sukun di tengah-tengah kata, jadi dipantulkan, dikolkolahkan secara ringan. Ada ba madbi alif rohum, itu boleh berhenti di situ, boleh berhenti, boleh juga disambung. Itu kan ada wakof tuh, wakof jaiz. Wadhu madmi wawu, ku madmi wawu, adza madmi alif, bal idhar komariya atau alif lam komariya. Jadi lamnya dibaca jelas. Hari ke qalqalah kubro itu ada huruf qalqalah yaitu qaf, jatuh pada waqaf, tanda berhenti atau di akhir kalimat. Kalau yang tadi sugro, qalqalah sugro dipantulkannya ringan, ini qalqalah kubro dipantulkannya keras. Ikhwana fillah arsadakumullah, di Al-Anfal ayat 50 ini Allah Subhanahu wa taala, walaupun ayat ini turun khitabnya itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tentu berlaku untuk kita semua. Jadi pada saat itu, khususnya dalam perang Badar, itu kan banyak orang-orang kafir yang mati di medan Badar itu. Nah, maka pada saat itu Allah mengajak gitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpikir, untuk merenung gitu, dengan mengatakan walau dan lau seandainya, ini wawunya wawu ibtida, ini memulai pembicaraan. Jadi mengalihkan pembicaraan dari pembahasan sebelumnya kepada pembahasan yang baru, walaupun masih dalam satu peristiwa, yaitu perang Badar. Jadi dan seandainya engkau melihat, engkau menyaksikan. Nah, kenapa kau menggunakan kata seandainya? Karena kan kita sebetulnya tidak akan mampu atau tidak punya kemampuan untuk melihat dengan jelas, Pak, dengan pasti bagaimana sakitnya seseorang ketika sakaratul maut gitu, Pak. Jadi yang hanya bisa melihat dan mendengar bagaimana sakitnya orang yang sedang sakaratul maut, atau bagaimana kondisi orang yang sedang sakaratul maut, itu hanyalah ini makhluk-makhluk selain manusia. Jadi illa sakolain itu ya, yang tidak bisa melihat dan mendengar bagaimana kondisi ketika orang sakaratul maut itu hanya dua makhluk, Pak. Satu bangsa jin, yang kedua bangsa manusia. Dua makhluk yang diberikan beban tugas tanggung jawab. Nah, dua makhluk ini nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar dengan pasti bagaimana kondisi orang ketika sakaratul maut. Di luar dua makhluk ini mampu melihat, mampu mendengar. Jadi bangsa hewan gitu, bangsa binatang gitu, kucing, ayam, burung gitu, dan lain sebagainya, ketika orang sedang sakaratul maut, mereka kalau ada di situ gitu, bisa melihat dan bisa mendengar itu. Nah, sementara kita manusia, nah itu tidak bisa.
termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya menggunakan kata walau seandainya, dan ini merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya kita ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat dan mendengar bagaimana kondisi orang yang sedang sakaratul maut. Kan yang kita lihat nih, walaupun barangkali kita pernah menyaksikan bagaimana orang sakaratul maut, kita kan hanya melihat yang nampak saja, melihat lahiriah dari luarnya saja. Sejatinya secara pasti kita tidak tahu. Jadi walau seandainya taro engkau melihat ketika itu dorob. Dorob di sini yang ditunjukkan adalah waktu, keterangan waktu. Dorob itu keterangan, salah satunya menunjukkan keterangan waktu. Makanya sering diterjemahkan ketika yatawaffa, dimatikan gitu. Ini kita ambil terjemahan dimatikan karena kan nih yang dimatikannya itu orang-orang kafir. Mungkin kalau orang-orang beriman bahasanya diwafatkan gitu. Jadi ketika dimatikan alladzina, orang-orang kafaru yang kafir. Oleh siapa? Al malaikah, oleh malaikat. Sebetulnya Pak, Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan nama Ijrail gitu. Malaikat pencabut nyawa itu tidak disebutkan namanya Ijrail. Baik dalam Al-Quran tidak ada itu Pak. Dalam hadis pun tidak ada. Ada juga di Al-Quran atau hadis itu disebutnya malakul maut gitu. Malaikat maut. Adanya nama Ijrail itu dari cerita-cerita Israiliyat itu Pak. Jadi cerita-cerita dari orang-orang ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani yang kemudian masuk Islam. Nah cerita-cerita itu masuk dari situ. Dengan populernya kan di orang Ijrail gitu. Jadi sebetulnya di Al-Quran dan hadis tidak ada penyebutan Ijrail, itu tidak ada. Walaupun itu penamaan seperti itu mungkin ya itu tidak akan membahayakan atau tidak akan merusak Islam. Itu kan hanya sekedar nama untuk memudahkan memahami atau mengingat gitu. Karena kan kalau cerita umpamanya seorang ulama sedang menceritakan sakaratul maut, lalu di situ diceritakan tentang malaikat. Nah kalau tidak disebut namanya mungkin agak susah gitu ya, terutama bagi masyarakat mengingatnya agak susah. Nah maka diambillah tuh dari cerita Israiliyat itu, namanya itu adalah Ijrail. Kayak cerita tentang ini aja, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Quran kan enggak menyebutkan seorang perempuan yang menggoda Nabi Yusuf, itu tidak disebutkan namanya, tapi kita kenal namanya Julaiha gitunya, Julaiho. Itu cerita Israiliyat itu. Jadi di Al-Quran tidak ada nama itu, di hadis pun tidak ada. Nah jadi ketika malaikat maut mematikan orang-orang kafir, bagaimana caranya itu? Jadi ada dua cara Pak, malaikat maut mencabut nyawa manusia.
Ini kalau kita lihat dalam surat An-Nazi'at itu, Allah bersumpah di situ, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Dan demi malaikat maut yang mencabut dengan keras, dengan gorko itu. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat maut yang mencabut nyawa dengan lembut. Jadi kalau berpijak kepada surat An-Nazi'at, ada malaikat maut itu ketika mencabut nyawa itu dengan keras, dengan kasar, dengan sadis. Ada malaikat maut yang ketika mencabut nyawa seseorang itu dengan lembut, dengan kasih sayang. Nah, ini kita berharap bahwa kita itu diwafatkan oleh malaikat maut dengan cara yang lembut, dengan cara yang penuh kasih sayang. Cukup banyak jamaah kita muhajirin yang sudah wafat meninggalkan kita semua. Kemarin yang baru Pak Iwan, ya, Pak Iwan Maulana. Sebelumnya Pak Ustaz Nursiba itu, ada Pak Eko itu, ada Pak Nasution imam kita dulu, ada Pak Naryo itu ketua DKM kita dulu, ada Pak Imam Pargu, Pak Abdul Aziz itu kan, ada siapa lagi tuh, Pak Herman, Pak Dedi, Pak Haji Samsul itu, cukup banyak tuh Pak. Ya, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kemuliaan di alam barzakh itu. Jadi ada dua cara tuh malaikat maut ketika mencabut nyawa manusia itu. Ada yang dengan cara yang sangat keras, kasar. Ada dengan cara yang lembut. Dan malaikat pun datang menghampiri orang yang akan sakaratul maut. Itu kalau baca dalam hadis itu cukup banyak keterangan. Ada keterangan mengatakan bahwa malaikat maut itu datang menghampiri kita itu setiap 30 menit sekali. 30 menit sekali berarti sapoe teh sabaraha kali Pak? 48 kali noong orang teh. Ada riwayat mengatakan satu hari itu minimal 5 kali. Jadi nu jelas mah sering lah ngalongok orang teh sering eta teh malaikat maut teh. Jadi bertamu melihat kita tuh. Dan ketika datang sakaratul maut itu tidak menunjukkan wujud aslinya Pak. Tidak menampakkan wujud aslinya. Kenapa? Dia tergantung siapa yang akan dicabut nyawanya. Jadi mancala putra mancala putri menurut bahasa orang. Kalau yang akan dicabut nyawanya itu orang-orang kafir, maka malaikat maut itu akan datang dengan wujud yang sangat mengerikan, menakutkan. Tapi kalau yang akan dicabut nyawanya itu orang-orang soleh, orang beriman, maka akan datang dengan wujud yang sangat rupawan, dengan wujud yang sangat menyenangkan gitu. Jadi wujud aslinya tidak muncul Pak. Wujud aslinya kan tidak tahu juga wujud aslinya. Kenapa tidak muncul wujud aslinya? Karena tadi kan tergantung siapa yang akan dicabut nyawanya itu. Nah di sini Allah menjelaskan tentang bagaimana kondisi matinya atau sakaratul mautnya orang-orang kafir Pak. Sakarat itu, sakar itu mabuk Pak.
sukaro, mabuk. Jadi sakaratul maut itu disebut sakaratul maut karena kondisi seseorang pada saat itu diibaratkan bagaikan orang yang mabuk, Pak. Kenapa diibaratkan orang yang mabuk? Nah, karena dia hilang kesadarannya, Pak. Kenapa hilang kesadarannya? Itu cukup banyak alasannya itu, Pak. Pertama, karena ini kalau orang kafir ya, karena malaikat yang datang menemui orang kafir itu kan memperlihatkan wujud yang sangat mengerikan, menakutkan itu. Kalau dalam hadis itu dikatakan, digambarkan bahwa kepalanya di langit, tanah kakinya di bumi. Kan sieun atuh palamun gitu tuh. Kemudian yang kedua, malaikat itu kan membentak gitu, membentak dengan kasar, dengan keras, agar orang kafir itu mengeluarkan nyawanya gitu. Mengeluarkan nyawanya, ruhnya dari jasadnya. Sok gerain apa lamun aya maling gitu, merampok titah keluar. Orang lagi sembunyi di rumah titah keluar kan sieun atuh kasih keluar. Eta kakarek kurampok ya malaikat dengan wujud yang sangat mengerikan meminta kepada ruh agar keluar dari jasad. Ya tidak mau. Nah, maka dikarenakan sangat menakutkan pada saat itu dia mabuk, Pak, mabuk. Kemudian hilang kesadaran diri. Kemudian yang ketiga, karena pada dasarnya manusia itu kan berat, Pak. Meninggalkan dunia itu berat. Ninggalkan harta anu mangpuluh-puluh tahun di tangan dugu lupet nyawa gitu. Ninggalkan pamajikan opat gitu. Kan berat atuh, Pak. Komo lamun hiji mah karek 2 minggu dikawinna gini kan. Ninggalkan mobil sabaraha, rumah sabaraha. Itu kan berat itu, Pak, berat. Nah, maka dalam kondisi yang berat seperti itu atau dikarenakan kondisi yang berat seperti itu, sangat wajar kalau seseorang itu pada saat itu menjadi mabuk, Pak, menjadi mabuk. Nah, orang-orang kafir ketika dimatikan oleh malaikat itu di sini yadribuna, malaikat itu memukul. Ini bukan satu kali memukulnya, Pak, menggunakan fi'il mudhari nih terus menerus. Apa yang dipukul? Wujuhahum, wajah-wajah mereka. Jadi wajah orang-orang kafir itu dipukulin, Pak, dipukulin. Ya, atau Pak dipukul ke malaikat mah beda deui jeung dipukul ku budak leutik. Wa adbarahum, dan juga memukul tengkuk mereka, punggung mereka. Jadi dari arah depan, dikarenakan wajah mereka orang kafir itu selalu songong, Pak, membangkang gitu, dipukul gitu. Begitu pula dari arah belakang ketika akan melarikan diri itu dipukul juga gitu. Disebabkan karena mereka selalu membelakangi monggongan gitu, Pak, terhadap ayat-ayat Allah itu. Berbeda tuh, Pak. Dalam hadis itu ada seseorang yang ketika diwafatkan oleh malaikat itu, malaikat datang gitu, Pak, tampil dengan wujud yang sangat indah gitu, yang sangat menyenangkan. Itu digambarkan orang itu bagaikan seorang yang sedang berlari-lari di sebuah taman itu. Berlari-lari di sebuah taman, mengelilingi taman itu, Pak.
kemudian dia terduduk di bawah pohon minum, lalu dicabut nyawanya itu. Nah sakitnya itu diibaratkan orang digigit semut gitu. Nah siapa mereka itu? Dalam hadis dikatakan mereka adalah orang-orang yang tahabu billah wa tasafu billah, orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah, kasih mengasihi karena Allah, orang-orang yang selalu datang ke majlis zikir, ke majlis ta'lim itu Pak. Itu luar biasanya manfaat dari majlis ta'lim, majlis zikir, kumpul itu di tempat-tempat seperti itu. Itu salah satu upaya untuk menjadikan diri kita saat sakaratul maut itu menyenangkan Pak, menyenangkan. Jadi pertama nih orang kafir itu dipukul wajahnya tuh oleh para malaikat itu, dipukulin. Yang kedua tengkuknya dipukulin tuh Pak. Kan tidak keluar wae kenapa? Ruhnya, nyawanya tidak mau keluar. Sieun atuh bae keluar teh itu. Maka dipukul tuh tengkuknya. Yang ketiga wadzuku. Nah, lalu dikatakan wadzuku dan rasakanlah. Dakik itu detik Pak. Detik itu merupakan ukuran waktu yang sangat kecil Pak. Maka sering dimaknai dakik itu mendetil. Jadi karasana teh nepikeun ka sumsum gitu. Nah bahasa Sunda mah geuning. Aduh cenah ieu teh nyeri-nyeri teuing nepikeun ka karasana teh ka sumsum. Jadi disebut duku itu gitu karena sakitnya gitu. Orang kafir ketika sakaratul maut, terlebih-lebih kelak di yaumul akhir, itu nepikeun ka jero-jerona itu Pak, sakitnya. Wadzuku dan rasakanlah azabal hariq, siksa yang sangat membakar gitu. Al-hariq itu membakar. Jadi kerma dipukul gitu, lalu dikatakan rasakan tuh siksa yang sangat membakar. Berbeda tuh Pak kalau yang diwafatkan itu orang beriman, orang soleh. Pernah bahas dalam hadis remakin itu ya, oleh kita. Jadi ada malaikat itu yang ketika mencabut nyawa itu merasa enggan, merasa berat, merasa kasihan. Tapi karena tugas itu mau tidak mau dilakukan. Kapan itu? Ketika mencabut nyawanya orang-orang soleh itu. Dzalika demikian itu bima disebabkan qaddamat yang telah diperbuat. Qaddam itu sebetulnya kaki Pak. Kaki itu kan gunanya untuk melangkah, berlari. Salah satu orang itu melangkah terkadang ke tempat yang baik, yang positif, mendatangkan pahala. Terkadang juga ke tempat yang buruk, mendatangkan dosa. Makanya sering dimaknai qaddamat itu apa yang telah diperbuat. Kenapa? Karena ketika seseorang itu berbuat, itu seringkali diawali dengan melangkah atau berlari Pak. Ini kayak di tempat gitu. Lalu di sana berbuat. Nah kalau yang dilakukan oleh orang kafir ketika berangkat ke suatu tempat itu adalah melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat. Jadi itu semua disebabkan dosa-dosa yang telah diperbuat aidikum, tangan-tangan mereka. Kenapa kok yang digunakan tangan gitu? Kalau qaddam itu kan tadi jalan kaki gitu. Kalau aidi itu tangan. Itu bukan berarti yang berbuat dosanya hanya tangan, bukan.
Ini yang disebut dengan itlaqul juz'i yuradu bihil 'am. Yang disebutkan sebagian anggota badan, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Jadi yang digunakan untuk berbuat dosa oleh orang-orang kafir bukan hanya tangan, dari ujung kaki sampai ujung rambut mereka pernah melakukan perbuatan dosa. Tetapi di sini disebutkan tangan karena tangan itu simbol, Pak. Tangan itu merupakan anggota tubuh yang paling banyak melakukan aktivitas itu. Jadi perbuatan baik atau perbuatan buruk itu dominannya dilakukan oleh tangan gitu. Makanya Al-Quran seringkali menggunakan kata tangan. Ketika orang mencuri, yang dipotong kan tangan. Walaupun sebetulnya pada saat orang yang mencuri, seorang mencuri itu kan yang bukan hanya tangan yang salah kan, otaknya juga salah kan, karena otaknya memerintahkan untuk mencuri kan gitu, kakinya juga salah kan gitu. Tapi yang dipotong kenapa tangan? Karena tangan itu tadi anggota tubuh yang paling banyak melakukan aktivitas. Jadi itu semua disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Wa anna, dan bahwasannya Allah laisa, tidaklah, bidollamin, dat yang berbuat zalim, lil abid, kepada hambanya. Nah, Allah menyuruh malaikat maut mematikan orang-orang kafir dengan cara yang sangat mengerikan seperti itu. Itu bukan berarti Allah itu dat yang suka berbuat zalim, bukan. Tapi justru itu adalah bentuk kemahaadilan Allah, Pak. Itu justru merupakan bentuk kemahaadilan Allah. Allah tegakkan keadilan atas kezoliman yang mereka lakukan, Pak. Kemarin kan kita bahas tuh, ada dolim itu dalam hal akidah, ada dolim itu dalam hal ibadah, ada dolim itu dalam hal akhlak. Kedoliman dalam akidah disebut syirik, kezoliman dalam ibadah disebutnya bid'ah, kezoliman dalam akhlak disebutnya maksiat. Jadi disebabkan kezoliman seperti itu, maka Allah tampil sebagai zat yang maha adil. Kita sering katakan munculnya al-adalah, kemahaadilan Allah itu karena sebab. Sebabnya apa? Sebabnya adalah dosa, kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kan kalau disebut adil itu kan bahasa ini, Pak. Bahasa hukum itu. Bahasa hukum. Munculnya pengadilan, Pak, munculnya pengadilan karena ada kesalahan kan. Ada kesalahan. Kalau nggak ada kesalahan, karena orang sieun ke pengadilan atau Pak. Nah, jadi Allah pun munculnya al-adalah, kemaadilannya karena ada kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Kalau tidak ada kezaliman, Allah itu tampil sebagai ar-Rahmah, zat yang maha kasih, zat yang maha sayang. Nah, jadi Nabi Muhammad pada saat itu termasuk kita diajak, kalau melihat kan tidak bisa, minimal merenungkan bagaimana mengerikannya orang-orang kafir, khususnya orang kafir di saat perang Badar yang mati. Bagaimana mengerikannya ketika mereka sakaratul maut itu. Pertama dipukul wajah mereka, yang kedua dipukul tungkuk mereka, yang ketiga dikatakan dengan perkataan yang sangat menyakitkan, Pak.
Nah ini semua mudah-mudahan jadi peringatan bagi kita dan menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk senantiasa berbuat baik, beramal soleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.